Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum minasihah wal afiyah. Hayya bina nabda'a dirasatana biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai materi pelajaran, Ibu Guru akan menampilkan silabus serta RPP terkait kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Bisa dilihat, itu silabus pembelajaran untuk jenjang MTS, mata pelajaran Bahasa Arab, kelas 8 semester genap. Juga ini adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk jenjang MTS kelas 8 semester genap. Nah, fil amsi kemarin kita sudah membahas tentang materi ar-riyadhah. Nah, apa itu ar-riyadhah? Masih ada yang ingat? Nah, ar-riyadhah bermakna olahraga. Olahraga itu apa saja? Ada kurratul qadam, sepak bola, kurratul ta'irah, bulu tangkis, kurratul rosyah, bola voli. Nah, al-yaum sanabhasu anil mihnah. Nah, ma makna al-mihnah? Al-mihnah bermakna profesi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian itu setelah pembelajaran mampu yang pertama memahami kosakata dan teks bacaan tentang al-mihnah. Yang kedua, memahami kaidah tentang al-masdar sharih. Yang ketiga, menyebutkan dan menceritakan tentang berbagai profesi dan tugas dari masing-masing profesi. Dan yang terakhir, menuliskan kata, frasa, atau kalimat tentang masdar sharih. Selanjutnya, kita masuk pada al-mufrodat, atau kosakata. Nah, sebelum kita membahas mengenai kosakata yang berkaitan tentang al-mihnah atau profesi ini, tugas kalian mencatat kosakata yang belum diketahui. Ungdur wastami, lihatlah dan dengarkan. Di situ ada mu'allimatun. Ma makna mu'allimatun? Nah, di situ kita bisa lihat ya. Di situ ada gambar seorang ibu-ibu sedang mengajar. Nah, kira-kira profesi apakah itu? Nah, ya, mu'allimatun bimakna guru atau ibu guru. Kemudian di sampingnya itu ada tabibu asnanin. Tabibu asnanin. Nah, ma makna tabibu asnanin? Nah, di situ kita bisa lihat ya ada bapak-bapak dokter sedang memeriksa orang yang sedang sakit gigi. Nah, kira-kira apa profesinya? Nah, tabibu asnanin bimakna dokter gigi. Nah, kemudian di sampingnya ada khoyyatun. Khoyyatun. Nah, apa sih khoyyatun? Khoyyatun. Nah, di situ ada bapak-bapak yang sedang memegang baju ya, memegang baju. Nah, kira-kira ma makna khoyyatun? Khoyyatun bimakna penjahit. Khoyyatun bimakna penjahit. Kemudian di sampingnya lagi ada alimun. Di situ kita bisa lihat ya ada bapak-bapak profesor yang sedang meneliti. Nah, kira-kira apa makna alimun? Alimun bimakna ilmuwan. Nah, kemudian mumarridotun. Mumarridotin ini bimakna perawat. Kemudian ada syurtiyun.
syurtion. Nah, itu kita bisa lihat ya, ada gambar bapak-bapak polisi. Nah, syurtion itu bermakna polisi. Kemudian ada juga sa'il barid. Sa'il barid. Nah, sa'il barid ini orang yang biasanya itu mengantar surat. Kira-kira apa? Ya, sa'il barid bermakna tukang pos. Kemudian ada mekaniki sayyarotun. Nah, di situ ada bapak-bapak, di belakangnya ada mobil ya. Nah, kira-kira profesi apakah itu? Mekaniki sayyarotun yaitu montir mobil. Mekaniki sayyarotun bermakna montir mobil. Kemudian ada halakun. Nah, halakun. Profesi apakah itu? Nah, di situ kita bisa lihat ya di gambarnya ya, ada bapak-bapak yang sedang mencukur. Nah, berarti halakun bermakna tukang cukur. Di sebelahnya lagi ada tobibun. Tobibun. Nah, apa makna tobibun? Tobibun bermakna dokter. Kemudian ada amilul umamah. Nah, di situ ada bapak-bapak yang sedang mendorong sampah ya. Kira-kira apa? Profesi apakah itu? Nah, amilul umamah bermakna tukang sampah. Kemudian di sampingnya lagi ada sa'iqul hafilah. Sa'iqul hafilah. Di situ ada gambar bus ya, terus di situ ada bapak-bapak yang sedang menyopir. Nah, profesi apakah itu? Sa'iqul hafilah yaitu sopir bus. Sa'iqul hafilah bermakna sopir bus. Kemudian ada di sampingnya itu ada gambar orang yang sedang meliput atau fotografi ya. Nah, itu sohafiyun. Nah, sohafiyun bermakna wartawan. Kemudian di sampingnya ada qadi. Nah, di situ ada memegang palu sidang ya. Biasanya memegang palu sidang itu siapa? Yaitu hakim. Nah, hakim di pengadilan. Qadi bermakna hakim. Nah, itu tadi ya mufradat mengenai profesi atau mihnah. Selanjutnya kita masuk pada al-mihnatu wa ya'maluha. Profesi dan tugas-tugasnya. Tadi kita sudah membahas tentang kosakata, berbagai macam profesi. Nah, sekarang kita membahas tentang tugas-tugas dari profesi tersebut. Nah, itu bisa dilihat ya. Yang pertama, at-tabakhu fil matbahi li sina'atil at'imati wal mashrubat. Gambarnya apa itu? Nah, itu gambarnya orang yang sedang masak ya. Nah, at-tabakhu kan bermakna koki. Nah, at-tabakhu fil matbah li sina'atil at'imah wal mashrubat. Nah, koki itu di dapur untuk memasak makanan dan minuman. Nah, jadi tugas seorang koki yaitu memasak makanan dan minuman. Di mana? Yaitu fil matbah, di dapur. Koki itu memasak makanan dan minuman di dapur. Selanjutnya di sampingnya itu ada gambar bapak dokter ya. Nah, apa sih tugas dari seorang dokter? Nah, at-tabibu fil mustashfa li mu'alajatil mardo. Dokter itu di rumah sakit mengobati orang yang sakit. Nah, jadi tugas seorang dokter adalah mengobati orang yang sakit. Di mana? Fil mustashfa, yaitu di rumah sakit. Gambar di sampingnya lagi itu ada bisa dibaca ya dan dilihat al-muhandisu fil madrasati li bina'il qa'atil jadidati. Insinyur atau arsitek itu di sekolah untuk membangun aula yang baru. Nah, jadi tugasnya seorang arsitek itu untuk membangun bangunan, bisa rumah, masjid, sekolah, ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada bapak-bapak
polisi tukang lalu lintas ya. Nah, syurtiyul mururi fi syari'i li tandimis sayyarati. Nah, polisi lalu lintas itu di jalan untuk mengatur mobil. Nah, jadi Bapak polisi itu yang ada di jalan itu tugasnya untuk mengatur lalu lintas, baik itu mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian, al-khayyatu yahuku thiyabal jadidah. Nah, itu gambarnya ada penjahit ya. Penjahit itu ngapain? Al-khayyatu yahuku thiyaba al-jadidah. Penjahit itu merancang baju yang baru. Jadi tugasnya penjahit itu menjahit atau merancang baju baru. Di sampingnya, al-fallahu yazra'ur ruza wa durrata fil mazra'ah. Nah, kita bisa lihat ya di situ ada gambar orang yang sedang menabur padi. Nah, al-fallahu itu seorang petani. Yazra'ur ruza wa durrah fil mazra'ah. Menanam padi dan jagung di sawah. Nah, jadi tugasnya seorang petani itu apa? Yaitu tugasnya itu untuk menanam nasi dan jagung di sawah. Kemudian ada lagi di situ al-muallimu yashrahu darsa. Ada bapak-bapak guru sedang menjelaskan ya. Jadi tugas seorang guru itu apa? Yashrahu darsa, tugas seorang guru yaitu menjelaskan pelajaran. Kemudian yang terakhir, an-najaru ya'malu fil manjarah. Nah, kita bisa lihat ya, itu an-najaru itu tukang kayu. Nah, tukang kayu itu kerjanya di mana? Ya, di tempat tukang kayu. Nah, gitu ya. Tadi koki tugasnya untuk memasak makanan dan minuman. Kemudian ada dokter itu tugasnya mengobati orang yang sakit. Terus arsitek tugasnya untuk membangun bangunan. Kemudian ada polisi lalu lintas, tugasnya itu mengatur lalu lintas. Ada petani, tugasnya itu menanam nasi atau jagung. Ada penjahit yang membuat baju, dan ada guru yang menjelaskan, tugasnya itu menjelaskan pelajaran. Nah, kita masuk pada materi al-qiraah. Nah, sebelum ibu guru bacakan, kalian mendengarkan sambil difahami ya. Kita akan membahas teks yang berjudul Al-Mihnatu fil Mustaqbal, profesi yang dicita-citakan. Sebelumnya ibu guru akan membacakan per paragraf terlebih dahulu. Kalian mendengarkan sambil difahami ya. Kana hunaka salasatun ikhwah, Ahmad wa Muhammad wa Maryam. Kana walidu Ahmad yuridu libnihi daiman ayyasbaha tabiban mislahu. Wa Muhammad kana jadduhu yu'allimuhu daiman as-sayda liyasbaha sayyadan mislahu. Wa Maryam kanas ummaha turidu laha daiman an tasbaha mu'allimatan mislaha. Walakin kanu la yuriduna hadihil mihani wa la yuhibbunaha. Nah, kalian sambil mendengarkan kita berdiskusi bersama mengenai isi bacaan dari teks tentang al-mihnah fil mustaqbal ini. Kita artikan per paragraf terlebih dahulu ya. Kana hunaka salasatun ihwah. Di sana ada 3 saudara, Ahmad wa Muhammad wa Maryam. Ahmad, Muhammad, dan Maryam. Kana walidu Ahmad yuridu libnihi daiman ayusbaha tabiban mislahu. Nah, orang tuanya Ahmad itu menginginkan anaknya agar bisa menjadi dokter misalnya. Wa Muhammadun kana jadduhu yu'allimuhu daiman as-sayda liyasbaha sayyadan mislahu. Dan kakeknya Muhammad itu menginginkan agar Muhammad itu bisa menjadi nelayan. Wa Maryam kanas ummaha turidu laha daiman an tasbaha mu'allimatan mislaha.
dan ibunya Maryam itu menginginkan supaya Maryam itu bisa menjadi seorang guru. Walakin kanu la yuriduna hadhil mahin wa la yuhibbunaha. Akan tetapi mereka bertiga itu tidak menginginkan dan tidak menyukai profesi-profesi tersebut. Nah, jadi itu ya isi bacaan pada paragraf yang pertama. Kemudian kita lanjut pada paragraf yang kedua. Wa fi yawmin minal ayyam dahabu ila ma'radil mihnah alladhi tu'radu fihi jami'ul mahin kal al'abi lil atfali yastamdi'una biha. Dhahaba Ahmad ila mantiqati syurtah wa kana alaihi al-qabdu ala harami saraqul mala minal bank. Wa Muhammad kanas mahammatuhu itfa'un nar fi baitin muhtaraq. Wa Maryam mumarridatun wa takshifu 'ala al-maridi qabla an yadkhula ila at-tabib wa ajabasum hadhihi al-mihan katsiran. Nah, pada suatu hari mereka bertiga itu pergi ke suatu tempat. Di situ itu ada pameran tentang profesi di mana mereka itu bisa bermain sesuai dengan profesi yang diinginkan. Dahaba Ahmad ila mantiko syurtah. Kemudian Ahmad itu pergi ke tempat yang di situ ada pameran-pameran untuk profesi polisi. Wa kana alaihil qabdu ala harami sarqal mal minal banki. Nah, di situ itu Ahmad ceritanya itu dia sedang menangkap seorang pencuri uang yang ada di bank. Wa Muhammad kanas Muhammatuhu itfa'un nari fi baitin muhtarak. Dan Muhammad itu menjadi pemadam kebakaran rumah yang sedang terbakar. Ia memadamkan api kebakaran rumah. Wa Maryam mumarridatun wa takshifu 'alal maridi qabla an yadkhula ila at-tabibi. Dan Maryam itu ceritanya ia menjadi seorang perawat. Wa ajabasum hadhil mahan katsiran. Dan mereka itu sangat takjub dan sangat kagum terhadap pameran-pameran profesi yang ada di sana. Selanjutnya kita sudah masuk pada materi al-qawaid atau kaidah. Nah, di sini kita akan membahas tentang masdar ya. Di sini kita akan membahas dari at-ta'rifnya, dari pengertiannya, al-aqsam atau pembagiannya, al-amsilah contoh-contohnya, al-as'ilah dan soal-soal atau latihan terkait dengan masdar. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian dari masdar itu sendiri. Ma huwa masdar? Nah, al-masdar. Al-masdar yaitu isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Nah, jadi masdar ini isim yang tidak terikat dengan waktu atau masa. Maksudnya gimana kok tidak terikat dengan waktu dan masa? Nah, berbeda dengan fi'il madi ataupun dengan fi'il mudhari. Jika fi'il madi itu ia terikat dengan waktu masa lampau dan fi'il mudhari itu terikat dengan masa yang akan datang, akan tetapi masdar ini itu tidak terikat oleh waktu lampau maupun waktu yang akan datang. Nah, dinamakan masdar. Masdar ini terbagi menjadi dua. Nah, apa saja? Yang pertama ada masdar muawwal dan yang kedua masdar sharih. Nah, apa sih masdar muawwal? Apa sih masdar sharih? Nah, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Tetap semangat ya. Nah, kita masuk pada masdar sharihun atau masdar sharih. Apa itu masdar sharih? Masdar sharih adalah masdar yang bentuk lafadznya sudah jelas. Secara umum, masdar sharih dapat diketahui secara simai atau langsung dari sang penutur
atau juga bisa melalui kamus bahasa Arab. Meskipun ada juga bentuk yang menggunakan ada juga yang terbentuk menggunakan wazan atau pola tertentu. Nah, jadi masdar sori ini biasanya itu terbuat dari wazan atau pola tertentu dan biasanya itu simai atau langsung dari si penutur, dapat diketahui secara langsung dari si penutur. Gimana sih contohnya? Nah, di situ bisa dilihat ya, ada al-amsilah, contoh dari masdar sori. Yang pertama, uridu qira'atal Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, kata qira'ah di situ menjadi masdar. Nah, qira'ah di situ bermakna membaca. Membaca di sini ia itu tidak terikat oleh waktu seperti fi'il mudhari. Nah, sama-sama artinya membaca, akan tetapi qira'ah di situ ia tidak terikat oleh waktu. Qira'ah makna qira'ah membaca, kemudian ia biasanya itu dibentuk dari pola wazan ketiga dari tasrif istilahi. Yang pertama kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Nah, qira'ah ini berasal dari fi'il madhi qara'a. Nah, qara'a yaqra'u qira'ah. Nah, jadi masdarnya itu qira'ah. Kemudian selanjutnya bisa dilihat Fatimatu tuhibbu taswiral hayawanat. Fatimah senang memotret binatang. Nah, kata-kata taswir di situ juga ia menjadi masdar. Nah, berasal dari fi'il mudhari sawwara yusawwiru taswir. Nah, urutannya kan fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Nah, fi'il madhinya sawwara, fi'il mudhari'nya yusawwiru, kemudian masdarnya taswir. Fatimah senang memotret binatang. Yang terakhir, jalastu listirahat. Saya duduk untuk istirahat. Sama seperti contoh yang di atas, kata istirahat berasal dari fi'il madhi ya. Istaroha, yastarihu, istirahat merupakan pola wazan yang ketiga dari tasrif istilahi. Kemudian kita masuk pada masdar mu'awwal ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang masdar sori, kita lanjut pada masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal adalah masdar yang tersusun dari huruf masdariyah plus jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, adapun huruf masdariyah yaitu an, li. Nah, jadi masdar mu'awwal yaitu huruf kalimat yang tersusun dari huruf masdariyah an atau li plus jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Gimana sih contohnya? Nah, kita bisa lihat ya, di situ ada al-amsilah. Contohnya, uridu an aqra'al Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, an aqra'a di situ ia menjadi masdar. Nah, kenapa kok menjadi masdar? Tadi apa rumusnya masdar mu'awwal? Yaitu kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah plus jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, di situ an termasuk huruf masdariyah, aqra'a termasuk jumlah fi'liyah. An digabung sama jumlah fi'liyah ia menjadi masdar mu'awwal, bermakna membaca. An aqra'a membaca Al-Qur'an, aqra'al Qur'an membaca Al-Qur'an. Kemudian contoh yang kedua bisa dilihat ya. Fatimah tuhibbu an tusawwiral hayawanat. Fatimah senang memotret binatang. Nah, sama an tusawwira. Nah, di situ ia jadi masdar mu'awwal. Kenapa? Ada an, huruf masdariyah, kemudian setelah an ada jumlah fi'liyah, ada fi'il, tusawwira. Nah,
antusawwira al-hayawanat, senang memotret binatang. Kemudian contoh yang ketiga, jalastu liastariha, saya duduk untuk istirahat. Sama ya, perbedaannya cuma pada huruf masdariyah. Kalau tadi contohnya huruf masdariyahnya berupa an, ini berupa li plus fi'il madi, istaroha, yastarihu. Nah, astarihu untuk istirahat. Nah, paham ya? Untuk terkait masdar mu'awwal itu tadi masdar yang tersusun dari huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu apa? An dan li. Dan huruf masdariyah itu bersambung dengan fi'il jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Biasanya itu bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, jika masih bingung terkait dengan perbedaan masdar mu'awwal dan masdar sharih, nah kita akan membahasnya ya. Tadi itu kita sudah membahas tentang masdar mu'awwal dan masdar sharih beserta contohnya. Nah, kita akan mengidentifikasi di mana letak perbedaan dari masdar sharih dan masdar mu'awwal. Nah, bisa dilihat di situ yang masdar mu'awwal. Contohnya ada uridu an aqra al-Qur'an. Kemudian masdar sharihnya itu uridu qira'at al-Qur'an. Sama-sama, artinya itu sama. Saya ingin baca Al-Qur'an, sama-sama. Nah, di mana letak perbedaannya? Jika masdar mu'awwal itu tadi rumusnya ada huruf masdariyah an atau li plus fi'il mudhari. Nah, sedangkan masdar sharih ini terbentuk dari pola atau wazan tertentu. Nah, an aqro'a berarti termasuk masdar mu'awwal. Kemudian qiraah termasuk masdar sharih karena ia tidak terbentuk dari huruf masdariyah plus jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua juga sama. Ahmad yuhibbu an yusawwiral hayawanat. Yang masdar sharih Ahmad yuhibbu taswiral hayawanat. Nah, sama-sama artinya memotret binatang di situ ya. Kalau masdar mu'awwal itu memakai huruf masdariyah an plus fi'il mudhari, sedangkan masdar sharih ia menggunakan pola atau wazan tertentu. Tadi ya, taswir itu berasal dari pola wazan yang ketiga dari tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi berasal dari fi'il madi sawwara, kemudian mudhari'nya yusawwiru dan masdarnya taswir. Jadinya Ahmadu yuhibbu taswiral hayawanat. Ahmad senang memotret binatang. Kemudian ada contoh lagi. Uridu an uqabilaka. Saya ingin menemuimu. Nah, di situ masdar mu'awwal. Kemudian masdar sharihnya gimana? Uridu muqabalataka. Sama-sama ya artinya ya, sama-sama artinya saya ingin menemuimu. Cuma pembuatan kalimatnya itu yang berbeda. Jika masdar mu'awwal tadi menggunakan huruf masdariyah plus fi'il mudhari, akan tetapi kalau masdar sharih ia menggunakan pola atau wazan tertentu. Nah, agar kalian itu bisa lebih paham, kita akan membahas bersama-sama dan menentukan mana yang termasuk masdar sharih, mana yang termasuk masdar mu'awwal. Bisa dilihat ya bagian 1 sampai 5 itu. Yang pertama, dhahaba at-tohi ilal matbah litabhir ruza. Nah, tohi itu pergi ke dapur untuk memasak nasi. Nah, apakah di situ ada masdar? Nah, ada masdarnya yaitu kata-kata apa? Tabkhin. Nah, ia termasuk masdar apa? Masdar sharih. Kenapa masdar sharih? Karena ia bukan terbentuk dari huruf masdariyah plus fi'il. Kemudian yang kedua, al-khayyatu yuridu an yahuka as-sawbal jadid. Nah, mana masdarnya dan termasuk masdar apa? Ya, masdarnya yaitu
an yahuka termasuk masdar muawwal karena di situ ada rumus an plus fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, uhibbu rukubas sayyarah. Nah, mana masdarnya? Yaitu kata-kata rukuba. Rukuba termasuk masdar sharih ya, teman-teman, bukan masdar muawwal. Yang keempat, yufaddilu Ahmad ayashrabal ma'a. Nah, mana sih masdarnya? Ya, masdarnya terdapat pada kata-kata an yashraba karena di situ ada an plus fi'il mudhari. Ya termasuk masdar muawwal. Yang kelima, juhdukum fi talabil ilmi ma'jurun 'indallah. Nah, termasuk masdar apa? Nah, ma'jurun, di situ ada kata-kata ma'jurun. Apakah sharih atau masdar muawwal? Ya, masdar sharih karena itu ya bukan terbentuk dari huruf masdariyah. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian, sil bainal ma'lumati fil a'midah. Nah, hubungkan kalimat yang sesuai ya. Di situ ada kolom alif, kolom ba, sama kolom jim. Nah, itu Bu Guru sudah contohkan. Misal yang itu al-mudarrisu, an-najar, at-tabib, at-tabah itu semua profesi. Nah, kemudian kalian jodohkan ke kolom B. Nah, profesi itu tempatnya di mana? Misal yang pertama itu al-mudarrisu, seorang guru. Nah, seorang guru itu di mana? Nah, seorang guru itu fil madrasah, di sekolah. Tugasnya apa? Tugasnya ada di kolom jim. Kalian nanti akan memilih, yaitu tugasnya seorang guru yashrahud darsa, menjelaskan pelajaran. Nah, seterusnya begitu ya. An-najar, at-tabib, at-tabah dihubungkan mana yang sesuai dengan profesinya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, uktub sirotaka dzatiyah. Nah, tulis tentang biodata diri kalian, dan di dalamnya itu ada al-mihnah fil mustaqbal atau profesi yang ingin kalian cita-citakan nanti. Nah, di situ sudah ada contohnya. Nanti kalian menulis al-ism, asin, makanul iqamah, al-barid, al-iktoroni, rokmu hatif syawal, al-hibayah, al-mihnah fil mustaqbal. Nah, itu ya, nanti kalian itu menulis data diri kalian yang di dalamnya itu ada, nanti kalian di dalamnya tulis profesi apa yang nanti kalian cita-citakan. Nah, tugas yang terakhir, ayin masdar sharih wa masdar muawwal minal ibaratil atiyah. Nah, tentukan mana yang termasuk masdar. Adakah masdar dalam kalimat tersebut? Jika ada, termasuk masdar apa? Nah, contoh yang pertama itu ada uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Saya ingin menjadi guru suatu hari nanti, kelak nanti menjadi guru. Nah, adakah masdar di situ? Ya, an akuna di situ masdar. Masdar apa? Ya, masdar muawwal. Nanti seterusnya poin 2-5 kalian baris bawahi mana yang termasuk masdar, kemudian kalian identifikasi termasuk masdar apakah? Apakah masdar sharih atau masdar muawwal. Nah, itu tadi ya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tadi itu kita sudah membahas tentang al-mihnah ya. Apa itu al-mihnah? Yaitu profesi. Tadi kita sudah belajar tentang al-mufradat, ada kosakata tentang profesi, ada at-tabib, dokter, ada al-falah, petani, al-mudarrisun, guru. Kemudian kita juga sudah membahas tentang suatu teks bacaan tentang al-mihnatul mustaqbal. Nah, profesi yang ingin dicita-citakan. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang kaidah masdar. Nah, ada masdar sharih, kemudian juga ada masdar muawwal. Nah, tadi tugasnya apa, teman-teman? Nah, tugasnya yang pertama, kalian itu menghubungkan profesi mana yang sesuai dengan yang ada di kolom. Tadi ada profesi, nah kemudian kalian cocokkan dengan yang ada di kolom. Nah, kemudian yang kedua, kalian membuat
data diri yang di dalamnya itu kalian tuliskan mihnah atau profesi yang kalian inginkan kelak. Kemudian yang ketiga, kalian mengidentifikasi masdar. Nah, menentukan masdar, apakah termasuk masdar sori ataupun masdar muawwal. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, teruslah belajar, jangan malas. Hayya bina nahtatim di rosatana biqiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.